Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha. Selamat Bagaimana? pagi, Bu. Alhamdulillah baik ya. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Kenapa kita berdoa dulu? Supaya dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar itu kita mendapatkan kemudahan, diberi kemudahan oleh Allah dan mendapatkan ridho Allah. Coba yuk, Mas Hadik dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-temanku semua. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Hadik. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai akan guru absen dulu. Mbak Alfiani hadir. Hadirah Bu. Mas Roni. Ada Mas Roni? Ke belakang, Bu. Oh ya. Mbak Nur? Mbak Nur Hadirah, ada? Bu. Ada, Hadirah alhamdulillah. Bu. Ya. Mas Darwanto? Ada? Ada. Hadir. Mas Hadik ada ya? Mas Hadir. Baha? Hadir. Ada? Hadir. Ya. Mas Zainan? Hadir, Bu. Mas Rais? Hadir. Alhamdulillah. Mas Ahrisin? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Mas Arif? Hadir, Bu. Mas Anwar? Ada Bu. Alhamdulillah. Semuanya hadir ya. Ini tinggal Mas Roni ini sudah hadir belum? Katanya Ada tadi ke belakang dulu. Ada yang tahu kenapa? Oh, ke belakang. Alhamdulillah berarti sehat ya. Berangkat berarti Sehat. ya. Iya, berangkat tadi sama Ya, saya ke sininya. alhamdulillah. Ya. Anak-anak semuanya sudah siap menerima pelajaran Bu Guru hari ini? Siap, Bu Guru. Siap. Siap ya. Kalian sudah siap? Sudah mempersiapkan alat tulis? Sudah, Bu Guru. Sudah ya. Kalian siap dulu belajar mempersiapkan alat tulis dan alat-alat lain yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, coba duduknya yang rapi. Siap, Bu Guru. Yang bajunya yang masih pada keluar dimasukkan dulu. Ya, sudah rapi, Bu Ya, Guru. duduknya jangan bersender ya. Biasanya Mas Arif itu yang bersender. Ya, Capek, Bu. duduknya yang rapi. Coba anak-anak sebelum Bu Guru masuk ke materi hari ini, Bu Guru akan menanyakan materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin kita belajar tentang surat apa? Surat Al-Maun. Al-Quraish. Quraish. Wah, Iya, lupa. Al-Quraish. Al-Quraish itu, surat Al-Quraish itu ada berapa ayat? Ada 4 ayat, Pak. 4 ayat, pinter Mas Ahrisin. Terus surat Al-Quraish termasuk surat apa? Makiyah apa Madaniyah? Makiyah, Bu. Iya Bu. Makiyah. Mas Arif. Satu. Mas Arif, kenapa dinamakan surat Makiyah? Saya, Bu. Iya. Karena turun di Mekah, Bu. Iya, turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya. Makanya Ya, Bu. dinamakan atau digolongkan surat Makiyah. Iya, pinter. Baik anak-anak. Ternyata anak-anak masih mengingat untuk materi minggu kemarin ya. Untuk hari ini kita masuk pada materi surat Al-Asr. Bentar ya, Guru akan tayangkan PPT-nya. Video apa, Bu? PPT dulu. Iya, Bu Guru. Mas Andik ya. Ya. Oke. Mas Andik semangat. Oke.
Semangat. Kan biasanya ada itu Bu. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Ada yang sudah belajar untuk materi hari ini? Giring sayang. Belum, Bu. Belum. Sekarang tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan arti Quran surat Al-Asr dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memahami isi kandungan surat Al-Asr dengan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan kandungan Quran surat Al-Asr dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan hafalan Quran surat Al-Asr dengan baik dan benar. Dan untuk manfaat kita mempelajari surat Al-Asr, ya, yang pertama, secara keilmuan kita mengetahui seputar informasi tentang surat Al-Asr seperti berapa jumlah ayatnya, termasuk golongan surat Makkiyah atau Madaniyah, terus kandungan surat Al-Asr itu apa ya, dan manfaat secara kehidupan kita dapat mengerti bahwa waktu itu amat berharga, makanya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan pemahaman di atas, maka kita bisa menjadi orang yang disiplin, memiliki karakter disiplin. Seperti biasanya, untuk pembelajaran Fitri, setiap pembelajaran Fitri ada motivation of the day, motivasi hari ini. Apa motivasi hari ini? Yang pertama, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan sia-siakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sekarang guru mau tanya Al-Asr itu artinya apa ya? Demi waktu. Demi masa. Masa, ya, atau waktu ya. Ya, ada yang tahu apa itu waktu? Coba. Waktu itu masa, Guru. Gimana? Waktu itu kan masa. Iya, apa itu waktu? Masa itu apa? Demi waktu. Nah, ada yang tahu ya? Nih, menurut KBBI, waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan, atau keadaan berlangsung. Apa? Begitu ya. Coba dibaca, Mas Hadi. Menurut KBBI, waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan, atau keadaan berlangsung. Begitu. Iya, Peter. Jangan ngantuk ya, Mas. Ya, Guru. Ya. Mas Arif biasanya ngantuk. Jangan ngantuk, Mas. Sekarang enggak. Ya. Ya, sekarang amati video ini ya. Videonya mana, Bu Guru? Sebentar. Kok nggak muncul-muncul? Sebentar. Sabar, Kang Silong. Sabar. Anggap saja yang di depan itu video, Pak Halik. Oh, begitu ya, Darwanto ya. Darwanto. Pak Arif tegang, teman Pak Arif. Ini dari tepi mah kelihatan bagus ya. Nah, Oh, nggak ada videonya. Udah kelihatan belum?
Ya, dari yang Sudah, terlihat Bu. tanpa tahu apa. Assalamualaikum. Ya. Saya pakainya HP nggak bisa Sol- lihat nih. Yang beriman dan mengerjakan amal solih serta ini masa diambil dari ayat pertama dalam surat ini. Mari kita simak terjemah surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Berdasarkan terjemah surat Al-Nasr tersebut, terdapat beberapa kandungan. Di antaranya adalah dalam ayat pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu, karena waktu adalah hal yang sangat penting. Waktu akan terus maju dan tidak bisa dikembalikan. Coba kalian perhatikan proses terbenamnya matahari. Matahari terbenam terjadi setiap hari. Tapi hari ini bukanlah hari kemarin. Dan hari besok bukanlah hari ini. Begitu juga dengan umur. Setiap hari umur kita tidak semakin bertambah. Akan tetapi umur kita semakin berkurang. Umur dan kesempatan akan hilang bersama waktu. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda pekerjaan dan berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin. Sebab jika waktu telah berlalu, maka tidak bisa diulangi kembali. Kemudian pada ayat yang kedua. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dalam melewati waktu, kebanyakan manusia dalam kerugian. Mengapa manusia itu merugi? Karena manusia tidak bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ketika waktu gurumu menjelaskan pelajaran di kelas, akan tetapi kalian mengabaikannya dan bercanda dengan teman, sehingga saat ulangan kalian tidak dapat menjawab soal-soalnya. Akhirnya kalian mendapat nilai yang jelek dan tidak naik kelas. Nah, kalau sudah seperti itu, yang rugi siapa? Yang rugi itu kamu sendiri. Kemudian pada ayat ketiga. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa semua orang tidak merugi. Di antara sekian banyak jumlahnya manusia, hanya ada beberapa golongan saja. Adapun golongan orang-orang yang tidak merugi, di antaranya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beramal solih. Orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Dan orang-orang yang menasihati dalam kesabaran. Nah, mereka itulah orang-orang yang termasuk tidak merugi atau orang-orang yang beruntung. Mengapa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menggunakan waktunya untuk memelihara keimanan agar tetap kuat, mengisi waktunya dengan mengerjakan kebajikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada waktu yang disia-siakan. Semua waktunya
digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Chloe seaktif ini sekarang. Waktu masih minum susu sapi, aktivitasnya sering Anak-anak, semua manusia akan berada dalam keadaan merugi apabila tidak bisa menggunakan waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya dengan berbuat kebaikan. Misalnya, beramal soleh, menasehati orang lain agar berbuat baik, dan menasehati orang lain agar bersikap sabar. Selain itu, surat Al-Ngasr juga mengajarkan kepada kita akan sifat disiplin, yaitu disiplin dalam mengatur waktu. Jika waktunya belajar, Sudah cukup ya. Cukup. Anak-anak tadi menyimak video yang Bu Guru tampilkan? Menyimak. Menyimak ya, ya. Coba sekarang Bu Guru tanya, apa yang kalian tangkap tentang pesan yang ada dalam video tadi? Coba Mbak Alfiani. Iya, siap Bu Guru. Ya, yang pertama apa tadi coba? Pesan yang bisa dilihat dari surat Al-Asr itu bahwa semua manusia itu akan berada dalam keadaan merugi ketika manusia itu tidak bisa menggunakan waktunya dengan perbuatan yang baik-baik, Bu. Nah, ya, perbuatan yang baik-baik itu apa? Coba contohnya apa? Misalnya apa ya? Beramal soleh, Bu. Ya, pinter. Terus? Berbuat baik, menolong orang, menyingkirkan batu di jalan, iya, kemudian pinter. bersikap sabar, dan masih banyak lagi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Alfi. Coba untuk yang lainnya, Mas Hadik. Tadi sudah menyimak video dari Bu Guru ya? Iya, Apa yang menyimak Bu pesan Guru. yang Mas Hadik tangkap dari video tadi? Dari video tadi yang saya tangkap, demi masa atau waktu itu sangat berguna. Karena sangat berguna, maka kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita sendiri yang akan rugi, Bu Guru. Nah, iya, pintar. Supaya tidak rugi, kita harus melakukan hal yang baik seperti beriman, beramal soleh, mengajak kepada kebaikan, saling menasehati dengan kesabaran. Begitu Bu Guru yang saya tangkap. Oh ya, pinter. Nah, selain itu, dalam Quran Surat Al-Asr ini juga mengajarkan kita untuk bisa mengatur waktu untuk menjadi orang yang disiplin, ya. Iya, Bu Guru. Nah, sekarang simak lagi PPT-nya. Belum muncul, Bu Guru? Ya, sebentar. Ya, dari tadi ya, maaf sebentar. Dari pemaparan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa surat Al-Asr itu surat yang keberapa ya? 103. Ya, 103. Terus surat Al-Asr terdiri berapa ayat? 3 ayat. 3 ayat. 3 ayat. Kata Al-Asr itu terdapat pada ayat yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama, artinya masa atau Waktu. Surat Al-Asr, ya pintar. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah. Ya, pintar. Nah, berarti anak-anak sudah menyimak semuanya dan sudah paham ya? Insya Allah, Bu Guru.
Coba, kayaknya pada ngantuk semua apa ya? Agak sedikit ngantuk, Bu. Yuk. Hadir. Tepuk surat Al-Asr dulu ya, biar nggak ngantuk ya. Iya, Siap, Bu. guru. Ikuti Bu Guru. Tepuk surat Al-Asr. Namanya Al-Asr. Artinya demi masa. Jumlahnya Terima kasih. 3 saya diturunkan 5 kali. Belum kompak nih. Yang keras. Tepuk Al-Asr. Nama surat Al-Asr. Artinya demi masa. Jumlahnya 3 ayat. Diturunkan Diturunkan 5 kali. Hore. Ya, biar nggak ngantuk ya. Iya, Bu. Ya, Bu Oke. Nah, coba sekarang kalian Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang ini mengerjakan LKPD tentang kandungan surat Al-Asr dan mengamati gambar. Nanti gambarnya diamati, kemudian kalian simpulkan ya maksud gambar ini itu apa. Kurang Untuk jelas kelompok yang gambarnya, Bu. pertama, tidak jelas. Kurang besar sedikit. Jelas Bu, sudah jelas. Sudah. Jelas ya, jelas nggih. Jelas sekali. Jelas sekali. Nah, Tampak ini, Bu. untuk kelompok yang pertama Mbak Alfiani, Mas Roni, Mbak Nur, dan Mas Dar. Kelompok yang kedua, Mas Hadi, Mas Iya, Baha, Mas Zainal, dan Mas Rais. Dan kelompok yang ketiga, Mas Ahrisin, Mas Arif, dan Mas Anwar. Bu Guru kasih waktu Sama orang. 20 menit dari sekarang, ya. Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Dari kelompok 1. Yo, Mbak Alfiani. Iya, gimana, Bu? Kandungan surat Al-Asr itu apa tadi? Oh iya. Kandungan surat Al-Asr. Kandungannya atau ininya, Bu? Gambarnya, Bu? Iya, gambarnya iya. Nanti Oh, kandungannya gambarnya juga iya. Oh iya. Siap, Bu. Untuk kandungannya bahwa dalam Quran surat Al-Asr di sana itu manusia akan merugi apabila tidak menggunakan waktunya dengan diisi dengan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik itu misalnya tadi seperti beramal soleh, kemudian berbuat kebaikan pada siapapun, kemudian bersikap sabar. Itu Bu Guru. Kemudian untuk gambar ini itu tentang dunia itu hanya 3 hari ya Bu. Berarti hari ini, kemudian esok, kemudian yang akan datang apa ya? Hari kemarin, maaf hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Nah itu jangan disia-siakan. Nah ini yang sebelah ini gambar apa ini Mbak? Ini maksudnya? Yang itu adalah orang yang sedang bermain game. Sedang bermain apa game? Iya, ada anak sedang bermain game. Ya. Berarti itu termasuk anak yang merugi ya Bu? Merugi, ya pinter. Merugi ya Bu. Iya, Anak terima orang kasih. tua itu. Itu memanfaatkan Ini waktu. ini anak ini lagi ini jam daring tapi dia malah bermain game. Ya. Waktunya Ini berarti sia-sia. termasuk anak yang merugi. Merugi. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1.
Sekarang coba kalau Mbak, untuk tanggapannya Mbak Alfi gimana? Menanggapi ini apa jawaban dari kelompok 1, kelompok 2? Mas, siapa ini yang belum? Mas Zainal. Apa Ibu? Ya, menanggapi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana Mas? Itu anak sudah rajin Bu, sudah memanfaatkan waktu. Gambar itu kan gitu. Kalau menurut saya Dapat hadiah lah. hari itu cuma ada 2. Kemarin dan saat ini. Besok belum tahu kita mati atau hidup Bu. Oh ya. Coba sekarang kelompok 3, Mas Ahrisin. Iya Bu. Ditanggapi Mas. Nah, Tentang jawabannya Mas Zainal, gimana itu? ya bisa-bisa saja Bu jawabannya seperti itu ya. Tapi menurut saya kalau kita sesuaikan dengan surat Al-Asri, kegiatan seperti itu kegiatan yang membuang-buang waktu Bu. Kalau memang semua hari-harinya digunakan untuk bermain. Kalau hanya sekedar refreshing, hanya sekitar 5 menit, seperempat jam, itu boleh-boleh saja Bu. Sebagai bahan refreshing. Tapi kalau hari-harinya dibuat semuanya untuk bermain game, ya, dia itu akan merasa akan mendapat kerugian, belajarnya akan terganggu, sekolahnya terganggu, dan nanti akhirnya dia tidak bisa naik kelas gitu Bu. Ya, pinter ya. Kasih tepuk tangan untuk jawabannya Mas Najib. Ya. Jadi diterangkan ya, ini ada anak yang sedang bermain game di jam daring. Nah, berarti anak ini tidak disiplin waktu ya, tidak disiplin waktu. Padahal dalam surat Al-Asr itu termasuk orang yang merugi ya, kalau orang itu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jam daringnya mana tadi, Bu? Kenapa? Kalau kita tahu itu jam daring sekolah, itu dari gambar mana Bu? Di LKPD-nya Bu Guru yang dikasihkan ke anak-anak, itu kan ada tulisannya jam daring sekolah ya. Oh gitu ya. Iya, diamati lagi. Itu, Iya. Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tadi kata Mas Ahrisin boleh kalau cuma sesekali atau berapa menit boleh ya, tidak apa-apa. Tapi di sini masalahnya ini kan jam daring, jadi itu berarti termasuk anak yang tidak disiplin ya. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Dan kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu untuk surat Al-Asr itu terdiri dari berapa tadi? 3 ayat. 3 ayat. Termasuk surat yang ke 103. Iya, dan Al-Asr itu diambil dari ayat keberapa nama Al-Asr? Pertama, yang artinya demi masa. Dan kandungan surat Al-Asr yang pertama adalah pentingnya kita menghargai waktu, memanfaatkan waktu untuk melakukan perbuatan yang baik atau beramal soleh. Dan semua manusia itu sebenarnya dalam keadaan merugi kecuali orang yang beramal soleh. Ya, beriman, beramal soleh dan saling menasehati dengan kebaikan dan kesabaran. Iya, pinter. Jangan lupa ya anak-anak, untuk tugas minggu besok anak-anak menghafalkan surat Al-Asr, maju satu-satu di depan guru ya. Iya, udah pinter kok ya. Surat Al-Asr kan cuma 3 ayat. Iya, dihafalkan. Jangan lupa besok maju di depan kelas. Satu-satu Bu Guru. Satu-satu. Iya. Mau dua-dua? Iya, dua-dua biasanya. Iya. Boleh, iya. Yang satu
ayatnya dan yang satu artinya. Artinya. Boleh, Pasang-pasangan, Bu. Berpasangan ya. Ya. Nanti Mas Najib sama Mas Mas Hadik ya. Mas Bahar sama Mas Roni seperti itu nggih. Saya nggak sama Bu Alpe. Mencari pasangannya sendiri. Coba ini karena jam terakhir kayaknya pada mengantuk ya. Iya. Kita gerak dan lagu dulu. Menanamkan rasa nasionalisme. Ya. Mas Ari sudah siap? Sudah, Bu. Coba yuk ditampilkan Mas Ari. Ya. Semuanya ikut gerak ya. Siap, Bu Guru. Bentar, Bu, malah. Bentar. Mana Bu videonya? Sebentar. Nanti sebentar. Bentar. Ya, sabar. Kelas yang lain sudah pada pulang kok Bu lah. Di WA tadi Mas. Kelas yang lain. Ya, Bu, udah siap, Bu. Oke, yuk semuanya gerak. Biar nggak ngantuk. Anak Indonesia, anak Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Sudah nggak ngantuk lagi. Ya. Dan ya, untuk pembelajaran Bu Guru pada hari ini, Bu Guru cukupkan sekian. Jangan lupa di rumah tetap belajar yang rajin. Siap, Bu Guru. Jangan lupa tugasnya untuk tugas minggu depan apa tadi? Menghafalkan secara berpasangan, mencari pasangannya masing-masing. Yang satu menghafalkan ayatnya, yang satu menghafalkan suratnya. Dari artinya. Ya, ayatnya dan artinya. Mohon maaf. Dan Bu Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.